Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki. Channel saya Zaki Badar Al-Katiri. Mohon dan tolong di-sharekan ke semua dan di-subscribe. Video ini saya buat yang ketiga atau yang keempatnya untuk Bapak Muhammad Amin Rais, mantan Ketua MPR, dan keluarganya, adik kandungnya, mertua saya, mantan mertua saya, dan keponakannya, mantan istri saya. Demi Allah Pak Amin, ini saya semata-mata setiap hari saya dihantui rasa takut sama Allah. Saya takut meninggal nanti di akhirat ditanya Allah, kamu melihat memergoki kenapa enggak disampaikan. Jadi lebih baik saya takut sama Allah, saya enggak takut sama Anda Pak Amin. Syirik makhluk takut dengan makhluk. Ya, akan saya ceritakan kronologinya. Jadi untuk para rakyat seluruh Indonesia dan para Presiden Jokowi yang terhormat, Bapak Kapolri Damajis yang terhormat, Bapak KPK yang terhormat Bapak Firly, dan organisasi MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Demi Allah, saya menyebut nama Allah, saya memergoki Amin Rais terima uang 2 kardus apel Malang dan apel Washington. Dan dia waktu itu masih menjabat sebagai Ketua MPR. Ya, saya bisa menceritakan semuanya, masih terekam cantik di otak saya. Walaupun waktu itu belum ada CCTV dan kamera, tapi demi Allah hatinya Amin Rais ini goyang. Kalau Pak Amin membantah, silahkan laporkan saya dengan tuduhan fitnah atau mencemarkan nama baik. Pak Amin dan Bu Amin, salah saya itu apa dengan kalian? Harusnya kalian berterima kasih sama saya. Saya menggalang massa demi Anda. Bahkan Bu Amin Rais minta pertolongan, dikumpulkan semua teman saya, suruh manggil untuk apa? Saya tanya untuk apa? Biar Wiranto tidak menculik Bapak. Katanya akan datang dengan membawa jet pribadinya mau menculik Bapak. Itu minta tolongnya ke saya. Tapi kenapa Bu Amin Rais selalu memfitnah saya, nggak suka dengan saya? Dan kalian tahu, di Solo itu yang membuat kaos PAN dan bendera saya dan Faisal. Faisal jumlahnya kecil, Faisal nggak bisa apa-apa. Ya, Pak Amin, tolong Pak Amin, sebelum saya ceritakan kronologi Anda terima uang, saya sudah berkali-kali minta tolong. Mungkin suara Bapak ini didengar oleh adik Bapak dan istrinya, yang adiknya istri Bapak juga, dan mantan keponakan dan mantan istri saya, keponakan Amin Rais, Bu Nana, Bu Laila Isyana, perempuan jahanam, perempuan setan, brengsek, pengkhianat. Saya mengolah betul-betul Bapak Amin Rais dan Bu Amin Rais datang ke Solo, ke rumah mertua saya, lalu memanggil saya, memohon-mohon, tolong ya Zaki, belikan kartun, kardet, bahan kaos. Satu-satunya PAN yang waktu itu membuat pakai kartun itu PAN. Disaksikan oleh kedua mertua saya, mantan istri saya, dan Faisal, adiknya istri saya. Cuman 2 orang itu langsung yang dapat order dari Pak Amin. Harga disepakati per kilo 34.000. Bu Amin sendiri bilang, sebanyak mungkin, no limit, tanpa batas. Minimal 3 hari 4 ton. Setelah saya setujui, kita sepakat, dalam 2 hari saya sudah bisa mendatangkan 4 ton. Saya minta uangnya kemana? Bu Nana, mantan istri saya, bilang, Faisal belum dapat, yang Faisal belum itu. Kalau Faisal belum dapat, uang kamu tidak dikeluarkan. Artinya Faisal malu kalah cepat dengan saya.
itu orang hasut, orang goblok. Akhirnya saya kasihkan ke Faisal. Bos Cinanya sendiri telepon sama saya. Pak Zaki kalau nggak diambil ini saya kasih, ya saya tahu. Dia ngambil adik ipar saya. Hanya dikasihkan. Baru uang saya keluar. Ya. Uang yang Bapak berikan ke Nana terus dikasihkan ke saya hanya untuk membeli bahan kaos dan bahan bendera, TR dan kartun kadet. Ya. Oke, kesepakatan harga Bu Amin sendiri bilang tolong dipotong, diolah sampai barang jadi. Di packing saya kasih harga 9.000. Oke, saya sepakat, setuju tanpa ada persetujuan hitam di atas putih. Karena saya menganggap kalian ini bude Pak D-nya istri saya pun juga menganggap lillahi ta'ala kalian saudara Pak D bude saya. Dan saya tidak punya pikiran kalau kalian itu menipu, mengkhianati saya atau memanfaatkan. Lalu setelah itu selang 1 bulan Bu Nana bilang Bu Amin bude sama Pak D, bude Kos itu istri Bapak Pak Amin Rais, namanya Kos Rahayu. Minta dikorting 1.000, harga kaosnya jadi 9.000 per potong. Oke, saya setujui. Dan bahkan saya dilarang oleh Pak Abdul Rozak untuk mengerjakan pesanan order kaos dari Demokrat 1 juta potong kaos. Wis gak usah pan baik. Banyak yang saya tolak, tapi juga banyak yang saya terima. Saya lempar-lempar aja, saya ambil untungnya aja. Tolong Pak Amin, Bapak harus punya kewajiban. Kalau Bapak betul-betul sudah bayar, dan saya yakin Bapak bayar ke mertua saya lalu ke anaknya ke istri saya. Tapi sampai sekarang ini, sampai saya cerai juga salah satunya ya masalah uang itu. Yang kedua, saya memergoki istri saya selingkuh dengan tolenya bapaknya. Hampir aja saya bunuh. Ya, saya menyesal nggak membunuh dia, tapi saya juga bersyukur. Untuk apa saya membunuh orang jelek seperti itu? Lebih baik saya ketahuan saya sekarang daripada saya piara bertahun-tahun baru ketahuan. Oke, Pak Amin, sejak Bapak kalah jadi calon pilpres nggak jadi presiden, itu uangnya saya tanya, kemana uang itu? Sama istri saya. Setiap saya tanya dia nangis, marah-marah, dibuat-buat, bahkan bilang cerai ini. Saya ngalah, anak saya masih kecil-kecil. Saya nggak pulang, dia lari pulang ke rumah ibunya di Pacian Kulon. Terus saya sabar, saya tunggu sampai 1 bulan. Anehnya lagi, dia bilang minggu besok, seminggu sebelumnya sudah di warning, sudah dikasih tahu. Jangan ke Jogja, semua anak-anaknya disuruh pergi, pembantu-pembantunya disuruh pulang semua, sama sopirnya, sama satpamnya. Loh emang kenapa? Mau berdua di rumah, mau honeymoon. Saya bukan orang bodoh, orang sekali berbapak, Pak Amin Rais. Nggak mungkin honeymoon tuwek gitu di rumah itu nggak mungkin. Sampai hari kurang minus 4, saya masih dipesan sama Nana, jangan ke Jogja, Pak Amin, Bu Amin sendirian. Sampai 2 hari minus 2. Akhirnya saya bilang, saya mau ke Tangmangu. Tapi saat hari Minggu pagi jam 6 saya berangkat ke Jogja. Tujuannya saya cuma mau matur ke Bapak Ibu, Pak Amin, Bu Amin Rais. Ini gimana, saya kerjakan order mati-matian dari jam 7 sampai jam 1 malam. Sesuai permintaan Anda. Kok uangnya nggak dikasihkan ke saya? Padahal saya cari uang, saya kerja itu cari nafkah untuk menghidupi anak dan istri saya. Tapi kalau istri seperti itu nggak wajib dikasih
dikasih tanggung jawab uang. Tapi begitu saya masuk ke rumahnya Bu Amin, Pak Amin, ingat nggak tahun 2005 awal, hari Minggu antara jam 9 jam 9 sampai jam 11. Saya datang masuk dengan roda 2, kendaraan roda 2. Saya masuk langsung pintu depan, regol depan dan kanan dan kiri terbuka. Bapak duduk di depan menghadap pintu rumahnya terbuka lebar. Rumah Bapak menghadap ke timur. Bu Amin di sebelah Bapak, sebelah kiri Bapak karena mejanya 4 persegi panjang ya. Pakai krem muda. Saya masuk, saya standar ke garasi sebelah kiri dibuka. Saya parkir di situ, saya lihat di jalan nggak ada orang sama sekali, pembantu Bapak nggak ada, satpam nggak ada, cuman ada saya, Pak Amin dan Bu Amin. Lalu saya jalan keluar ke teras, ke depan regol Bapak, gang kampung itu. Saya masih melihatkan Bapak. Bapak melihat saya, Bapak menunduk, Bapak memegang buku. Seolah-olah kebingungan. Bukunya dibolak-balik, ditutup, dibuka lagi. Bu Amin Rais berdiri, masuk ke dalam, keluar lagi, masuk, duduk lagi, keluar lagi. Subhanallah Pak. Bapak melihat saya melihat Bapak. Bapak salah tingkah. Setelah itu saya menoleh ke arah kiri. Dari arah kiri ada mobil sedan mewah, merek Mercedes-Benz, warna hitam. Plat B, 2 angka. Angkanya saya lupa. Saya nggak bisa memastikan angkanya, antara 82 atau 24 atau 8. Saya lupa, nggak bisa memastikan. Tapi yang jelas plat B, warna hitam, Mercedes-Benz. Mobil sangat mewah. Itu datang melewati saya, masuk rumahnya Pak Amin, berhenti di perkarangan depan rumah Pak Amin. Saya perhatikan dengan seksama Pak Amin. Antara sopir dan samping sopir buka pintunya sama. Sebelum mereka keluar, pintu garasi dibuka dulu secara otomatis. Buka, tertutup, masih ada celah 2-3 jari. Kedua orang itu membuka pintu dengan bersamaan. Keluar kakinya, yang sopirnya kaki kanan, sebelahnya kaki kiri bersamaan. Ini bukan orang sembarangan, ini orang yang terlatih. Begitu keluar, orang itu gagah-gagah seperti pas pampres. Pakai jas, pakai ini sepatu. Keluar, langsung ke belakang, buka garasi. Yang sopirnya mengangkat kardus kotak apel Washington warna putih. Yang sebelah kiri mengangkat kardus kotak apel Malang. Dan dari caranya dia mengangkat dengan badan seperti itu tuh berat Pak. Anehnya lagi, orang itu masuk ke rumah Bapak, Bapak masih posisi duduk. Orang itu tidak assalamualaikum, kula nuwun, permisi, tidak. Dan Bu Amin masuk di tengah rumah, itu dari luar kelihatan jelas. Dia memberikan kode dengan telunjuknya, supaya kotak itu dimasukkan ke kamar pribadi Pak Amin. Karena Pak Amin duduk itu menghadap ke timur, Pak Amin belakang kursi Pak Amin itu kamarnya Pak Amin. Bu Amin Rais memberi kode telunjuknya terlihat dengan jelas untuk memasukkan 2 kotak kardus itu. Kalau setelah beberapa menit, cuma sebentar, orang itu keluar lagi, tidak bilang permisi, kula nuwun, tidak mengucap satu kata pun. Demi Allah Pak Amin. Pak Amin kalau memungkiri ini, Pak Amin akan diazab sama Allah. Semoga Allah melaknat Pak Amin dan keluarga besar Pak Amin, termasuk anak dan cucu Bapak. Kalau Pak Amin membantah omongan saya, silahkan laporkan saya dengan pencemaran nama baik atau dengan fitnah. Dan saya tunggu
Saya tunggu Pak Amin. Cuman saya minta Bapak, Pak Amin dan Bu Amin dan saya bertiga dipasang mesin detektor, mesin kebohongan. Mesin detektor lah. Kalau saya fitnah, kalau saya nggak benar, saya siap diazab, dikutuk, dilaknat. Saya pertaruhkan keluarga saya, ibu saya, kakak saya, semuanya. Tapi jika benar, Pak Amin yang akan terkutuk, terlanat, dan dimati diri ini akan diambil rezekinya. Saya yakin Pak Amin punya uang. Pak Amin bisa bayar lawyer, Pak Amin bisa bayar polisi, bayar hakim, bayar jaksa. Tapi siapapun yang membantu Pak Amin orang zalim ini, insya Allah keluarganya akan dikutuk dan dianya juga. Semuanya akan dihinakan sama Allah. Tapi Allah Maha Penolong buat saya. Allah akan melindungi saya dan menolong saya. Allah pasti akan menggerakkan hambanya untuk membela saya. Pak Amin, jika Pak Amin merasa malu, pura-pura malu terus mau menuntut saya tunggu Pak Amin. Ya. Dan Pak Amin dan Bu Amin Rais wajib hukumnya bertanggung jawab. Saya kerja das gue sikil gue das Pak. Dan saya bisa mendatangkan kaos sehari pertama kali per 3 hari 4 ton sampai 12 ton. Ya. Sudah saya sepakati dengan Nana, saya fokus ke produksi. Harusnya saya ini dapat bintang jasa dari Bapak, dari PAN. Tapi uangnya 0 rupiah Pak, saya tidak terima Pak. Dimakan sama anak ponakan Bapak. Saya minta tanggung jawab Pak Amin. Pak Amin Rais nasihati mantan istri saya, suruh kembalikan uang saya. Masih ada 2 miliar uang itu dibawa Faisal untuk membayar bahan kaos. Karena saya telepon ini untuk Pak Rozak, Pak Abdul Rozak Rais, ada adik Bapak Amin Rais. Bapak pernah saya telepon karena saya dikejar-kejar untuk membayar kaos, sudah saya datangkan dari Bandung. Bapak bilang sudah, uang sudah saya kasihkan. Kamu 1 miliar, Faisal 1 miliar. Itu saya loudspeaker disaksikan anak bapak istri saya, Bu Nana. Saya cari Faisal tidak ketemu, sembunyi. Akhirnya saya suruh minta Bu Nana. Dipegang Bu Nana, oke. Saya minta waktu tempo sama mereka. Datang lagi 1 miliar lagi, dapat uang 2 miliar lagi, saya Faisal 1 miliar, saya 1 miliar. Berarti Faisal 2 miliar, saya 2 miliar. Sampai sekarang belum dikasihkan ke saya Pak Rozak. Kalau Pak Rozak lupa, sini Pak, saya tempeleng muka Bapak biar ingat. Ya. Dan Bapak ini dan Bu Nur ini tidak orang tua yang tidak bisa mendidik anak perempuannya. Didik anak perempuan Bapak untuk bakti pada suaminya, bukan untuk kurang ajar, apalagi Bu Nur. Bu Nur, kamu dulu selalu mentang-mentang galak, arogan, nantang saya. Sekarang saya yang nantang Bu Nur. Ya. Untuk Bu Nana, perempuan jahanam ini, pengkhianat, kamu ini lebih hina dari sampah. Kamu jangan sembunyi di dalam rumah. Ayo tunjukkan, gentleman. Jadi orang tuh gentleman, jangan pengecut. Seperti ini saya menantang kamu. Ayo tunjukkan. Bawa semua keluargamu, kedua orang tuamu, adikmu, semua pembantumu dan sopir-sopirmu. Itu semua jadi saksi. Bagaimana saya dituduh di akte cerai, tidak bekerja, benalu, mukuli kepalamu. Demi Allah, Bu Nana, saya tidak pernah mukul kepala kamu. Kalau saya pukul sekali, pecah kepala kamu. Perempuan hina, perempuan macam apa kamu? Profesinya guru, pakai jilbab, tapi di rumah zina sama anak supir beca yang dipiara bapakmu, yang di situ ada kedua orang tuamu, ada anakmu. Saya pergoki kamu nggak usah nutupin. Tolong kembalikan uang saya 2 miliar
dan uang asuransi untuk kedua anak saya. Kenapa kamu hentikan sepihak dan kamu balik namanya? Dan tolong hitungan kalkulasi biaya produksi saya itu. Saya bisa ngirim sehari maksimal 12.000 kaos. 12.000 potong kaos dan 10.000 bendera. Cuma awal kalinya aja 2.500, terus naik 3.500, setelah itu 5.000, 7.000, 10.000 sampai 12.000. Sekarang begini aja Bu Nana. Ini akan saya hitung perharinya terminim. Per hari saya setor 3.500 potong kaos dan 1.500 bendera. Potong bendera. 3.500 kalikan 8.000. Ya, kalikan 26 hari, kalikan 1 tahun. Tapi kalau Bu Nana gentleman, tunjukkan kepada saya notanya. Karena setiap pengambilan sopir-sopir orang tuamu selalu saya kasihkan nota kuning dan nota putih. Bodohnya saya di situ. Kenapa nota putihnya saya kasihkan? Karena sudah kesepakatan kita dan saya percaya penuh sama kamu. Makanya setelah selesai pemilu saya tanya, dapat berapa kita? Buka celengan. Nah itu saya belikan tanah, saya bangun rumah, saya mau beli mobil untuk kamu dan anak-anak kita. Tapi apa yang terjadi? Saya memergoki kamu kawanan sama pembantu bapakmu. Cuih, najis kamu. Kamu menuduh saya selingkuh, kamu menuduh saya enggak karuan, ternyata kamu sendiri yang seperti setan. Jadi untuk para ibu-ibu, wali murid, jangan percaya Bu Nana dan Amin Rais. Pak Amin Rais, demi Allah Pak Amin Rais, itu uang rakyat, uang negara untuk rakyat. Tolong dikembalikan dan bertobatlah, istighfarlah. Bapak sebagai bangsawan dan satria sejati, kembalikan uang itu. Udah begitu, untuk Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, Kepala Kapolri yang terhormat, Kepala KPK yang terhormat, terserah mau ditindaklanjuti kasusnya Amin Rais ini korupsi atau enggak, yang penting sudah saya sampaikan. Kalau menurut saya, jangankan 15 tahun, walaupun sudah 50 tahun, hukum tetap berjalan. Amin Rais adalah koruptor, maling. Sudahlah Pak Amin. Jangan sok ustadz, jangan sok alim, jangan pidato, jangan menghujat orang sana sini, menuding orang PKI, menuding orang maling. Anda sendiri maling, koruptor. Anda ini koruptor. Kenapa Anda bisa sok ustadz, jadi imam, jadi ini naudzubillah min dzalik, Allah ya'fur. Ini akhir zaman, akhir kiamat. Bu Nana, kamu perempuan paling jihad seluruh yang pernah saya lihat. Salah saya apa sama kamu? Saya menikahi kamu, saya didik secara syar'i. Bapak ibumu tuh kere, randu apa-apa. Modal apa? Modal dari orang tuamu tuh modal apa? Saya pinjam tidak dipinjemi. Saya buka pabrik itu modal dari saya dapat order PKB. Ya. Saya garap PKB, PDI, baru diminta tolong untuk menggarapkan. Tapi mana hasilnya? Demi Allah, saya tidak redha dunia akhirat kalau uang saya kamu pakai 1 rupiah pun. Saya redha untuk anak saya. Tolong kembalikan itu aja. Sehari 3.500 potong kaos kali 8.000 dan 1.500 bendera kalikan 3.500. 3.500 kalikan per benderanya 1.500. Udah itu aja. Sisanya untuk biaya anak saya sekolah dan kehidupan anak sekolah. Kalau enggak, demi Allah saya akan laporkan polisi bahwa Ahmad Waisal sudah membawa uang saya 2 miliar. Dari situ akan ketahuan. Bapakmu sudah ngasih betul, sudah jelas-jelas telepon di samping kamu. Saya pengen tahu apa masih di Faisal atau sudah dihabiskan kamu. Dan tolong buktikan 1 nota yang terkecil aja udah.
Buktikan nota yang terkecil yang terproduksi biaya termurah. Di situ akan saya hadirkan saksi ahli. Kertas ini umur sudah berapa tahun akan ketahuan semua. Saya tantang, hubungi saya. Lihat, dengar ya. 081 703 309 889. Demi Allah, kalau tidak direspon, saya akan segera melaporkan ke kantor polisi bahwa Amin Rais korupsi, maling, dan adik kamu atau kamu sampai sekarang bahwa dan kamu memisahkan saya dengan anak saya 15 tahun. Sampai sekarang saya nggak boleh ketemu, telepon pun nggak boleh. Anak saya jadi durhaka kepada bapaknya. Saya memaafkan kedua anak saya karena anak saya tidak bersalah dan dia hanya mendengarkan satu pihak suara. Mungkin sudah kamu doktrin yang luar biasa. Semoga Allah memberi kedua anak saya ini hidayah dan segera kembali ke bapaknya. Dah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share dan subscribe video ini ke semuanya. Pak Amin, Bu Nana, Pak Rozak, saya tunggu tantangan Anda. Gugat saya, silahkan. Saya tunggu gugat saya. Ya, gugat saya kasih nomor HP saya. 081 703 309 889. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.